Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Saya Muhammad Irfanul Hakim dari kampus Universitas Negeri Surabaya, jurusan Teknik Elektro, prodi S1 Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian counter up. Di mana rangkaian counter up di sini terdapat 3 rangkaian. Yang pertama terdapat IC 7447, yang kedua IC 74RS93, dan yang terakhir terdapat IC 7408. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang IC 7447. IC 7447 merupakan decoder BCD ke 7 segmen yang berfungsi untuk menyalakan 7 segmen mode common anode. Gambar dan konfigurasi pena-pena IC 74LS47 ditunjukkan pada gambar berikut. Di sini terdapat kaki-kaki, di mana kaki yang sini ada BCD, F, G, A, B, C, D, E, dan seterusnya. Decoder BCD ke 7 segmen mempunyai masukan berupa bilangan BCD 4 bit, masukan A, B, C, dan D. Bilangan BCD ini dikodekan sehingga membentuk kode 7 segmen yang akan menyalakan ruas-ruas yang sesuai pada 7 segmen. Masukan BCD diaktifkan oleh logika 1 dan keluaran dari decoder 7447 adalah active low. LT lamp test berfungsi untuk mengeset display. Bila diberi logika 0, maka semua keluaran dari IC ini akan berlogika 0, sehingga 7 segmen yang menunjukkan angka 8. BI atau RBO, banking input atau row banking output, di mana fungsinya untuk mematikan keluaran dari IC. Bila diberi logika 0, maka semua keluaran IC yang berlogika 1 dan 7 segmen akan mati. RBI, row banking input, di mana fungsinya untuk mematikan keluaran dari IC jika semua input berlogika 0. Bila diberi logika 0, diberi logika 1 dan diberi logika 0. Ya, di sini saya akan menjelaskan aplikasi decoder 74LS47 pada 7 segmen. Ya, bisa kita lihat dari slide sini terdapat 7 segmen, resistor, dan 74LS47. Dari kaki-kaki 74LS47 ini terhubung langsung ke 7 segmen. Tapi di antara 7 segmen dan 74LS47 di sini terdapat resistor. Berikut adalah tabel kebenaran dari IC, di mana bisa dilihat ini ada input dan output. Jika input terdapat low, maka outputnya semuanya bernilai low kecuali B high. Jika ini low dan A cuma high, maka outputnya semuanya bernilai high kecuali B dan C low. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 7 segmennya langsung. Di sini akan saya gambarkan 7 segmen. Apabila inputan tadi bernilai low semua, maka A, B, C, D, E, F bernilai low dan hanya G yang bernilai high. Jika G high, maka ini dihapus dan 7 segmen menjadi bernilai 0. Berikutnya gerbang M atau rangkaian 74LS08. Gerbang logika yang kerjanya seperti saklar seri. Gerbang M mempunyai 2 atau lebih input dan memiliki 1 output. Output akan berlogika 1 jika semua input atau input A, N, B berlogika 1. Jika salah satu input berlogika 0, maka output akan berlogika 0. Bisa kita lihat di gambar tersebut di sini. Untuk menguji gerbang N digunakan IC 7408, di mana struktur dari IC adalah sebagai berikut. Di sini terdapat kaki-kaki, yaitu kaki A1, B1, C1, dan seterusnya. Di sini tabel kebenaran A, B, Y. Jika A, B bernilai 0, maka outputnya 0. Jika A 0, B 1, outputnya 0. Jika A 1, B 0, outputnya 0. Jika kedua A dan B bernilai 1, maka outputnya berupa nilai 1. IC 74LS93. IC 74LS93 merupakan IC TTL atau yang dinamakan transistor logik, yang berfungsi sebagai pencacah sampai 16, mempunyai 4 output atau 4
IC74LS93 akan berfungsi apabila mendapatkan suplai sinyal square atau sinyal kotak. Bisa kita lihat di gambar di sini, dapat kaki-kaki, yaitu inputannya A, N, D, O, A, O, D, dan seterusnya. Nah, di sini ada pun tabel kebenaran dari IC74LS93 sebagai berikut. Bisa kita lihat tabel di sini. Di sini outputannya hasilnya. Di sini tabel di sini saya akan menjelaskan dengan angka biner. Ya, sini. Di sini terdapat 240, 241, 242 dan 243. Di sini 240 biner 1, 2, 4 dan 8. Nah, di sini 240 bernilai Ki D, 241 bernilai Ki C, 242 bernilai Ki B, dan 243. Ya, saya akan jelaskan gimana sih kok bisa ini 0001 outputnya berupa nilai 1. Di sini kan sudah saya tadi jelaskan ini 240 ini Ki D, Ki C, dan selanjutnya Ki D berupa 1, Ki C 0, Ki B 0, dan Ki A 0. Ki D tadi ini berupa nilai 1, jadi outputannya 1. Dan sampai ke langsung yang ketiga, Ki D nilai 1, dan Ki C 1, Ki B dan Ki A 0, 0. Kita lihat tadi saya menjelaskan kalau Ki D berupa 1, 240, dan Ki C berupa 2 dari 241. Jadi 1 tambah 2 hasilnya 3. Begitu seterusnya sampai 15. Nah, dari gambar rangkaian flip-flop di atas terdapat tabel keluaran Ki D, Ki C, Ki B, Ki E, Ki A atau MSB, LSB. Nilai keluaran yang berada dalam kotak merah dan dicetak tebal adalah nilai reset. IC ini adalah sebuah dekade counter yang bercacah 4 bit dari 0000 atau desimal 0 sampai 1111 atau desimal 15 seperti yang paling tabel bawah tadi. Digunakan pembagi 15 atau 3, 5, dan 15. Rangkaian dalamnya terdiri dari 4 buah flip-flop berderet dan gerbang-gerbang khusus yang digunakan untuk mereset flip-flop. Rangkaian counter A. Rangkaian counter A sendiri adalah rangkaian logika sekuensial yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah pulsa yang masuk dan dinyatakan dengan bilangan biner. Sesuai dengan namanya, 4 bit biner counter adalah suatu rangkaian logika yang terdiri dari 4 buah flip-flop yang mampu melaksanakan perhitungan sampai bilangan ke-16. Rangkaiannya adalah seperti gambar di bawah ini. Bisa kita lihat di sini ada kaki-kakinya Ki A, Ki B, dan Ki C. Ya, kesimpulan dari penjelasan yang saya jelaskan pada lecture tadi adalah di mana up counter 4 bit merupakan suatu rangkaian logika yang berfungsi untuk mencatat jumlah pulsa pada bagian input dan keluaran berupa digit biner. Dan pada rangkaian ini menggunakan 7 segmen, di mana sebagai display output. Serta kita dapat meresetnya bila kita ingin. Di sini saya akan menjelaskan tentang skematik dari rangkaian counter A, di mana di sini terdapat 74 LS47, di sini 74 LS93, dan di sini di gerbang M atau 7408. Dan di sini terdapat sumber sini reset. Nah, bisa kita lihat di sini juga ada segmen, 7 segmen maksud saya. Nah, 7 segmen ini langsung tersambung pada rangkaian 74 LS47. Nah, 74 LS47 ini kaki-kakinya juga bersambung pada rangkaian 74 LS93. Dan di sini terdapat gerbang N yang akan mereset bilangan dari rangkaian tersebut. Ya, di sini saya akan mempertunjukkan dari gambar rangkaian counter A, di mana dari sisi sebelah kiri ke sendiri terdapat 7 segmen, selanjutnya sebelahnya terdapat resistor, sebelahnya lagi 74 LS47, sebelahnya lagi 74 LS93,
sebelahnya lagi resistor, dan sebelahnya lagi 74LS47, dan yang lain sebelahnya lagi 74LS93, di mana di bawahnya terdapat gerbang N atau 74LS08. Dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, di sini saya akan mengaplikasikan dari penjelasan yang tadi. Di sini ada rangkaian counter up, di mana di sini terdapat 3 rangkaian, yaitu seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini terdapat rangkaian 74LS47, di sini ada 74LS93, dan di sini ada gerbang N yaitu 74LS08. Dan di sini terdapat sumber. Nah, di sini saya akan mengaplikasikan langsung sumber langsung ke rangkaian counternya. Nah, saat ini sudah tersambung ke sumber rangkaian counter up. Di sini terdapat 7 segmen bernilai 0 dan 0. Dan apabila kita menekan switch dari 74LS93, maka rangkaian dari 74LS47 7 segmennya bernilai 1. Apabila kita mencet lagi, bernilai 2, dan seterusnya sampai angka 9. Jika 7 segmen yang di sini bernilai angka 9, jika kita menekan switchnya lagi, maka rangkaian 08 akan mereset kembali 7 segmen yang pertama menjadi 0, dan 7 segmen yang di atasnya bernilai 1. Jika kita tekan lagi, maka ini akan bernilai 1, dan seterusnya sampai akan 9, angka 9, dan yang di atas akan bernilai 2 seperti yang tadi. Dan ini akan berkelanjutan sampai seterusnya. Nah, bisa kita lihat di sini kedua segmen sudah bernilai 9 dan 9. Apabila kita menekan switchnya lagi, maka gerbang N atau rangkaian 74LS08 akan mereset kembali kedua segmen ini menjadi 0. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang rangkaian counter up. Saya Muhammad Irfan Hakim dari kampus Universitas Negeri Surabaya, jurusan Teknik Elektro, Prodi 1 Teknik Elektro, mengucapkan terima kasih. Apabila saya terdapat kata-kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.